Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa dulu, salah satunya dipimpin ketua kelas. Hani. Berdoa sudah selesai. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap ya semua ya, siap semua ya. Semua. Oke, absen dulu. Aki Jose, Ahmad Taifur Mawadi, Ahmad Kamil, Bakhtiar Ali, Fawas Ilham, Fatur Hidayatullah, Hafiz Fahri, Hanar Rizky Aditya, Hilmi Abdul Ghafur, Kalim Muta'ali, Kiano Jabar, Maulana Alif Rizky Fadilah. Hadir semua ya. Untuk motivasi hari ini yaitu apa kira-kira yang pantas buat kalian? Kita hanya perlu lebih baik dari hari kemarin, tidak perlu lebih baik dari orang lain. Masuk gak? Menginjak. Laut Indonesia terkenal dengan pemandangan bawah lautnya yang cantik, ikan yang beragam jenisnya, kerang, taman laut, dan terumbu karang menjadi pesona tersendiri lautan Indonesia. Selain memiliki perairan yang menakjubkan, negara kita juga memiliki pesona daratan yang tak kalah indah loh. Apa saja ya kira-kira? Dan bagaimana sebenarnya karakteristik geografis negara kita? Yuk simak video ini sampai akhir. Wilayah perairan di Indonesia berupa lautan, danau, waduk, sungai, atau teluk. Sedangkan wilayah daratan berupa dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, bukit, lembah, atau padang rumput. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena wilayah lautannya yang sangat luas, bahkan lebih luas daripada daratannya. Potensi ini tentu dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, misalnya sebagai sumber makanan, sumber energi, hingga sumber ilmu pengetahuan. Selain itu, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris karena wilayahnya yang subur, sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Lalu, bagaimana dengan letak geografis dari Indonesia? Letak geografis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan keadaannya di atas permukaan bumi. Informasi ini bisa kita dapatkan dari peta. Melalui peta, kita bisa melihat bentuk wilayah suatu daerah, misal pulau-pulaunya,
berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Apa pengaruh letak geografis Indonesia? Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Iklim musim atau iklim muson terjadi karena pengaruh angin muson yang bertiup dan berganti arah setiap 6 bulan sekali. Angin muson timur adalah angin yang bertiup dari benua Australia menuju Asia, yang sifat anginnya cenderung kering. Karena itu, Indonesia akan mengalami musim panas atau kemarau. Sebaliknya, angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia menuju Australia, yang anginnya membawa banyak uap air. Karena itu, Indonesia akan mengalami musim hujan. Dengan adanya musim panas dan musim hujan, Indonesia disebut memiliki iklim tropis atau iklim panas. Adapun iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan curah hujan yang bersifat lembab. Pengaruh letak geografis lainnya adalah Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia karena letak yang strategis. Pelajaran hari ini yaitu nanti kita akan membahas tentang kondisi Indonesia, kondisi geografis Indonesia. Tentang IPS nih. IPS sekarang letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara 2 benua apa? Siapa yang tahu? Bapak, Ya, sebutkan apa? benua Australia, Dan benua Asia. dan benua Asia. Pintar. Siapa namanya? Mas Agi. Siapa yang tahu serta 2 samudra? Samudra apa saja? Bapak, Ya. Samudra Pasifik dan Samudra. Samudra India. Ya, posisi strategis ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dan interaksi global yang penting. Jadi Indonesia di sini, ini petanya, ini Indonesia, jalur ini, perairan ini menjadi jalan untuk negara-negara lain dari negara mana saja. Itu karena Indonesia, makanya ini sangat penting bagi global. Global itu merujuk ke semua dunia. Lanjut ya. Tuh. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia. Indonesia terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat timur. BT apa BT? Bujur timur. Lalu 141 derajat timur. Wilayah Indonesia dilalui garis ekuator yang menyebabkan beriklim tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim apa? Musim kemarau. Makanya dinamakan negara tropis. Beriklim tropis. Lanjut. Luas wilayah Indonesia. Indonesia memiliki luas kurang lebih berapa ini? 5.053 kilometer persegi. Menjadikan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, kepulauan terbesar berarti Indonesia itu memiliki kurang lebih berapa? 17.000 sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni. Ada yang berpenghuni apa saja tuh? Nah, pulau apa? Jawa. Terus pulau Kalimantan, apa lagi? Sulawesi, Maluku, banyak ya. Luas wilayah sekarang membahas tentang luas wilayah Indonesia bagian. Indonesia memiliki 5 pulau besar utama. Ini 5 pulau besar. Berarti Indonesia itu memiliki 5 pulau. Ada 5 pulau tapi besar. Satu apa? Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Pegunungan
utama meliputi bukit barisan Sumatera, pegunungan selatan di Jawa dan pegunungan Oke di Papua. Ini ada gambarnya ini. Ini gunung apa ini? Gunung Jaya. Bentuk muka bumi. Nah, ini bentuknya Indonesia yang kalian tidak pernah lihat aslinya, hanya digambar. Pernah di sini? Betul. Dan ini mana ini? Betul. Bentuk muka bumi. Muka bumi itu seperti apa sih? Muka bumi itu nek kalian delok peta atau gambar kan hanya sebatas bola, ya kan? Ada sebatas bola. Tapi kalau kalian rasakan enek sing munggah, enek sing mudhun. Contohnya jalan ngarepan iki. Kalian kan mesti munggah mudhun. Ya, nah kalian delok ngatur mesti datar. Datar ini permukaan muka bumi. Jadi muka bumi itu bukan kok lempeng itu enggak, tapi berunjal-berunjal ini nih. Contohnya ini ada persawahan apa namanya? Teraseri. Ngerti ora? Bentuk muka bumi sampai laut dan selat. Indonesia dikelilingi oleh berbagai laut dan selat penting. Contohnya Selat Malaka, Sunda, Bali, Makassar. Nah, selat itu apa? Perhubungan antar pulau penghubung. Jadi selat itu lautan yang sempit. Jadi semisal ada Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, di situnya ada laut, penyeberang laut, tapi laut kecil itu namanya selat. Ada namanya Selat Malaka, juga ada Sunda, Bali, Makassar. Laut Cina, sekarang ada Laut Cina Selatan dan Laut Timur. Perairan strategis untuk pelayaran internasional. Lanjut. Iklim tropis dari Gobone, cuaca yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis yang panas sepanjang tahun. Suhu rata-rata berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Jadi kalau 25 derajat Celcius panas apa hangat? Panas ya? Panas. 30 derajat panas. Makanya anak kalian zaman corona dia kok ditembak ngono kae. Ngerti lah apa jenenge? Logam vaksin, apa? Termometer. Termometer. Termometer sing derajate kurang lebih 25 sampai 30 atau 30 lebih itu biasanya direhabilitasi. Dikarenakan kemungkinan terkena corona kalau kalian ingat. Kondisi ini dipengaruhi oleh letak astronomis Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Berarti Indonesia itu negara yang sangat beruntung. Jadi musimnya itu hanya dua, yaitu musim panas dan musim dingin. Beda kalau Jepang. Jepang itu negaranya tidak dilalui oleh garis khatulistiwa. Makanya di sana itu ada 4 musim. Musim apa? Musim dingin, terus musim gugur, apa lagi? Musim kemarau, musim salju, dan musim semi ya musim gugur kuwi. Semi itu wit-witane do goblok, do rontok, do mudhun kabeh. Sekarang membahas tentang musim fenomena dan cuaca. Musim dan fenomena cuaca. Musim hujan berlangsung dari Oktober hingga Maret dengan curah hujan tinggi. Berarti ini bulan apa ini? Bulan Mei. Berarti masuk ke kemarau atau musim dingin. Musim kemarau berlangsung dari April hingga September dengan cuaca kering dan panas. Pengaruh El Nino penyebab kemarau panjang. La Nina penyebab hujan lebat. Berarti kalau musim bulan Mei ini
termasuk musim dingin atau musim kemarau? Musim kemarau. Musim kemarau tahun itu bulan April sampai bulan September makanya. Nah bulan April kalau bulan sampai bulan September biasanya es teh do payu. Ya ora? Oh, saking panasnya hawa nih. Terus panas, terus lanjut duit. Tambah panas. Ya ora? Nggih. Terus Pak. Kirimannya telat sisan. Kalau lanjut ke keanekaragaman. Jadi hewan-hewan yang ada di alam Indonesia, flora dan fauna. Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna yang luar biasa. Hewan khas seperti orangutan, komodo, badak menjadi kebanggaan Indonesia, kebanggaan nasional. Mengapa kok ini hanya di Indonesia? Di negara lain tidak ada, ya mungkin ada. Mungkin cikuan sama Indonesia, tuku mungkin, sehingga di ternak Singapura, paling ngendi, badak ini ciri khas Indonesia, nasional banget di komodo, orangutan. Jepang nggak enak ini, nggak enak komodo ini. Terus badak ini nggak ada. Hutan tropis yang luas menjadi rumah bagi ribuan spesies unik laut. Nah ini orangutan, ya toh. Ini hidupnya hanya di hutan. Kenapa kok hanya di hutan? Karena Indonesia itu menjadi bagian tropis. Hutannya sangat luas, sangat banyak. Luas banget. Ini apa ini? Komodo. Ini badak. Terus ini kok cilipen tak? Keanekaragaman alam, keanekaragaman sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang mendukung ekonomi dan kehidupan masyarakat. Sumber daya utama meliputi minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Hasil laut dan pertanian seperti kelapa sawit. Kelapa sawit di Indonesia itu juga sangat banyak. Contohnya di Kalimantan, terus kopi dan beras menjadi komoditas penting bagi perekonomian Indonesia. Berarti contohnya kelapa sawit itu yang penting. Terus kopi ya. Kopi yang kita rada murah mungkin kalau ngendi luar negeri atau larang. Ya ora. Contohnya ini sawit. Ini apa lagi? Nelayan. Kenapa Indonesia banyak nelayan? Karena Indonesia termasuk negara maritim. Negara maritim itu daratannya lebih kecil atau lebih kecil daripada lautannya. Itu namanya negara maritim. Contohnya negara Indonesia. Ini peran Indonesia. Berarti Indonesia itu sebagai apa sih di mata dunia ya? Perannya itu dia itu negara kepulauan strategis dengan posisi penting di jalur perdagangan global. Makanya tadi peta Indonesia itu menjelaskan bahwa Indonesia banyak sekali pulau-pulau. Contoh ini. Terima kasih atas perhatiannya dalam mempelajari kondisi geografis Indonesia. Ada pertanyaan dan atau komentar kalian? Ada yang tidak paham? Paham ya? Paham. Alhamdulillah Pak. Paham. Sekarang sudah membentuk kelompok? Sudah ya? Sekarang mengerjakan. Balik sama kelompoknya. Kerjakan.
Sudah. Pak. Sekarang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 4. Coba maju depan. Untuk kelompok lain dengarkan ya. Jelaskan letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak ini menjadikan Indonesia strategis dalam perdagangan internasional. 2. Jelaskan letak astronomis Indonesia dan dampaknya. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat ujung timur, 141 derajat ujung timur. Dampaknya adalah Indonesia beriklim tropis, memiliki suhu hangat dan 2 musim yaitu hujan dan kemarau. 3. Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan dan maritim? Indonesia disebut dengan kepulauan karena memiliki lebih dari 17.000 pulau. Disebut negara maritim karena sebagai besar wilayahnya adalah laut dan memiliki banyak jalur pelayaran. 4. Sebutkan 3 bentuk muka bumi di Indonesia dan manfaatnya. Daratan tinggi cocok untuk pertanian. Daratan rendah cocok untuk permukiman, pegunungan, sumber daya dan pariwisata. 5. Jelaskan pengaruh letak geografis terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruhnya yaitu positif kayak budaya dan sumber daya alam, negatif transportasi antar pulau sulit dan pembangunan belum merata. Sudah. Sekarang untuk temannya ada yang mau memberi komentar? Ya, Junet berdiri. Menurut kelompok kami penyampaian sudah bagus, tapi suaranya kurang keras. Ya, ada yang lain? Coba berdiri. Materi sudah benar, tapi bisa ditambah contoh. Ya, tadi kurang contoh ya. Ya, hal yang perlu diperbaiki yaitu masih ada yang membaca teks. Kalian kan membaca teks tidak sepenuhnya paham gitu ya. Suara masih kurang jelas. Beberapa jawaban masih kurang lengkap gitu. Tepuk tangan buat teman kita. Oke, penguatan Bapak ingin mengambil kembali kondisi geografis Indonesia sangat penting karena mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Makanya itu sangat penting bagi kita. Contohnya, oh sampean nandur apa? Ya ngerti ini mau bulan apa tadi? Bulan April sampai bulan September. Bulan September yo sekiranya pengen usaha, yo usaha sing sekiranya pantas kanggo cuacanya tersebut. Contohnya usaha toko es teh lah. Tuh. Kesimpulan hari ini yaitu Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis, ya Pak. Strategis letak geografisnya karena menjadi lintas perdagangan negara lain. Terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Asia. Memiliki iklim tropis dengan 2 musim. Terus apa lagi? Kaya akan sumber alam dan budaya, namun juga memiliki tantangan seperti transportasi antar pulau. Terima kasih atas partisipasinya dari kalian. Kalian sudah belajar dengan baik. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.